Halo, shalom, selamat pagi semuanya jemaat GEC Salom di mana saja Anda berada. Puji nama Tuhan, kita beribadah kembali walaupun lewat online ya. Nah saudara, memang tadi jam 10 ya, kita sudah ada ibadah online lewat Zoom, tetapi hanya sebagian saja yang ikut lewat Zoom dan sebagian juga belum ikut Zoom. Oleh sebab itu kita akan ada online juga lewat YouTube sini ya. Walaupun bagi mereka yang tidak hadir tadi ya bisa melihat dan bisa mendengar firman Tuhan yang sama tadi disampaikan di pagi hari. Nah, saudara yang kekasih, saya mau supaya kita semuanya bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kita terus maju, dikuatkan dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam karakter Kristus dan roh kita semakin hari semakin dikuatkan sehingga kita dapat menghadapi tantangan yang begitu hebat di akhir-akhir zaman ini ya. Nah saudara, memang beberapa waktu yang lalu kita sempat 2 kali beribadah bersama-sama, namun kemudian saya terpapar COVID-19 dan akhirnya saya dirawat sehingga kita lewat Zoom kembali ya. Tetapi saat ini puji nama Tuhan ya, saya sudah sehat sehingga bisa membawa firman Tuhan lewat YouTube sehingga saudara bisa memutar ulang dan terus belajar kebenaran firman Tuhan ya. Nah, pada hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu kita lebih daripada pemenang. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami, sebab itu kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu supaya kebenaran firman Tuhan terus bekerja dalam hidup kami dan kami bertumbuh terus di dalam kebenaran akan Tuhan. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, ini satu pernyataan yang sangat luar biasa di dalam ayat yang ke-37. Di situ mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang menang. Nah, kalau kita mendengar kata menang itu merupakan satu celebration sukacita ya, kebahagiaan karena seseorang telah meraih atau sukses dari sesuatu perjuangan yang mereka adakan. Contohnya mereka meraih medali emas ya, ketika ada SEA Games atau ada pertandingan-pertandingan sehingga mereka menjuarai ya satu pertandingan dan mereka merayakan satu kemenangan yang sangat luar biasa dengan gegap gempita ya, dengan satu pesta keberhasilan atau kemenangan. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca di sini, kemenangan ini sudah diberikan kepada kita ya. Rupanya kemenangan yang kita berikan kepada kita ini bukan sesuatu yang kita raih, bukan sesuatu yang kita capai dengan kekuatan kita, tetapi justru kemenangan ini kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Saudara, nah kemenangan lebih daripada pemenang ini merupakan identitas orang percaya. Nah saudara, siapa sebenarnya kita? Sehingga Tuhan memberikan identitas yang begitu luar biasa. Kita orang berdosa, kita penuh dengan kelemahan. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Sehingga lewat kebangkitannya kita memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dia menang, kita pun menang. Nah, sekarang mari kita melihat di dalam Alkitab ini, di dalam ayat yang ke-37. Tetapi semua itu. Nah, saudara, ada kalimat tetapi semua itu. Ini berarti ada ayat-ayat sebelumnya ya. Mengapa sampai Paulus mengatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Nah, kita melihat 3 ayat ke atas sebelumnya. Kita lihat di dalam ayat yang ke
34, kita lihat ayat 34 saja. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Kristus Yesus telah mati, bahkan telah bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela bagi kita. Nah, ini adalah dasar kemenangan kita. Jadi rupanya saudara, dasar dari kemenangan ini adalah karena Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Jadi dasar kemenangan orang percaya, yang percaya pada Tuhan Yesus, itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di sini dikatakan telah. Ya, jadi itu berarti bahwa kemenangan yang kita miliki sebagai orang percaya, sebagai umat tebusan ini, kita telah menerima kemenangan itu. Dan kita hanya tinggal di dalam kemenangan itu dan menjalani hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, kita baca ayat yang mulai dari ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan di sini, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita, ya, oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, kemenangan ini dikatakan telah. Itu berarti kemenangan itu telah kita terima. Ya, jadi dasar daripada kemenangan orang Kristen, dasar kemenangan orang percaya itu oleh karena Kristus sudah bangkit, dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan kuasa kegelapan, dan dia menang atas semuanya itu, dan atas kemenangan itu juga diberikan kepada kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita juga disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin kita akan melihat di sini, berarti orang Kristen karena mengalami kemenangan, berarti bebas dong dari penganiayaan, bebas dong dari kesusahan. Tetapi mari kita melihat di dalam ayat yang ke-35. Kita kembali kepada Roma pasal yang ke-35. Ayat yang ke-35-nya. Tadi ayat yang ke-34, sekarang ayat yang ke-35. Di sini dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, sepertinya ada satu kontradiksi di sini. Di sini dikatakan kita merayakan satu kemenangan, kita lebih daripada pemenang. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ketelanjangan. Nah, yang menjadi kemenangan itu adalah bukan berarti karena kita sudah mengalami kemenangan dalam Tuhan Yesus, berarti kita tidak menghadapi yang namanya penganiayaan. Kita tidak mengalami lagi yang namanya kelaparan. Kita tidak lagi mengalami yang namanya dianiaya atau kesusahan. Karena memang kita masih hidup di dunia ini. Tetapi satu hal yang luar biasa, walaupun ada penganiayaan, walaupun ada penindasan, walaupun ada kesukaran, kita akan masuk ke situ dan Tuhan akan membawa kita dan akhirnya kita menang. Ya, bagaimana kita katakan bahwa kita menang kalau kita tidak mengalami semua itu? Ada yang mengatakan tidak ada kemuliaan tanpa salib. Nah, saudara, Tuhan memberikan kemenangan apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, karena kemenangan itu sudah ada di dalam kita. Nah, saudara, kita melihat di sini ada beberapa mengapa kita menjadi pemenang, ya. Atau tadi dasarnya itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus dan kita sudah mendapatkan kemenangan, dan kemudian juga yang membuat kita menang itu apa? Nah, mari kita melihat yang pertama. Mengapa kita lebih daripada pemenang? Karena kita memiliki Roh Kudus. Wah, ini luar biasa, saudara. Karena kita memiliki Roh Kudus. Ada Roh Kudus tinggal di dalam
kita. Ya, dan inilah kemenangan kita. Yang pertama, Roh Kudus ini menjadikan kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Karena apa? Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, kita dimateraikan Roh Kudus, dan materai ini adalah tanda pemilikan. Itu artinya kita sudah menjadi milik Tuhan, ya. Kita sudah menjadi kepunyaannya. Ini luar biasa sekali. Inilah kemenangan kita, ya. Dan kemudian kita melihat di situ bukan hanya kita menjadi berharga, kita menjadi milik Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 juga ayat yang ke-16, Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita menjadi anak Allah. Yang kita menjadi miliknya, kita menjadi anak-anaknya. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris kerajaan. Wow, luar biasa saudara. Roh Kudus yang memateraikan kita ini, pertanda itu adalah pemilikan bahwa kita sah menjadi anak Allah. Dan kita bukan hanya anak Allah, tetapi kita ahli waris kerajaan surga. Ini luar biasa. Inilah yang membuat kita menjadi pemenang. Kemudian yang kedua, karena Roh Kudus bukan hanya membuat kita menjadi berharga, menjadi ahli waris kerajaan surga, tetapi lewat Roh Kudus ini kita diberi kekuatan untuk menghadapi bermacam-macam persoalan dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang, ya. Karena menang itu sudah ada di tangan kita, tetapi kita hanya melewati itu, menjalani itu bersama dengan Roh Kudus sehingga betul-betul kita lebih daripada pemenang. Nah, saudara, karena di dalam Roh Kudus juga kita mendapatkan kemenangan-kemenangan, di dalam Roh Kudus juga kita mendapatkan kemerdekaan demi kemerdekaan. Nah, mari kita baca di dalam 2 Korintus, ya. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, ya. 2 Korintus pasal 3 ayat ke-8, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah, di situ ada kemenangan. Wow, luar biasa. Di mana ada roh Allah, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemenangan. Nah, saudara, ada kemerdekaan. Kita sudah menjadi bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan firman Tuhan, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemenangan. Jadi saudara, kalau kita betul-betul hidup bergantung kepada Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dibawa dari kemenangan-kemenangan. Nah, mari kita melihat ada beberapa kemenangan atau kemerdekaan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali kepada Roma pasal 8. Nah, saudara, kita tahu bahwa mengapa kita menjadi anak Allah, karena kita sudah ditebus. Nah, setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita melihat, ya, kita ditebus oleh Tuhan dan kemudian kita dimateraikan oleh Roh Kudus, ya. Kita lihat di sini ada beberapa kemenangan yang kita terima. Yang pertama itu kita menang atas hukuman. Kita dimerdekakan dari hukuman. Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, ketika kita ditebus, kita dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus, dan Roh Kudus memateraikan kita, ya, sehingga kita menjadi milik Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari hukuman. Kita bebas dari hukuman. Dan di sini dikatakan roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak lagi di bawah hukum dosa dan hukum maut. Karena apa? Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib menyelesaikan semua yang harusnya kita tanggung. Ini luar biasa. Inilah kemenangan orang percaya, saudara. Kita melihat itu di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi saudara, oleh sebab itulah Kristus mati di atas kayu salib. Kristus yang adalah Allah, dia adalah Yahweh itu, ya, datang ke dunia, dia menjadi daging, ya. Dialah firman yang menjadi daging. Tujuannya apa dia menjadi daging di sini? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya dalam daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Yesus datang dalam daging. Serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi saudara, yang harusnya kita terhukum, yang harusnya kita di bawah kutuk dosa-dosa, tetapi karena Yesus, Dia adalah Allah yang menjadi daging, di atas kayu salib semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran kita sudah ditimpakan di atas daging Yesus. Supaya apa? Supaya kuasa dosa yang ada dalam daging kita, dalam hidup kita ditimpakan. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Dan setelah kita menerima Dia, percaya, mengundang Dia masuk dalam hati kita, Roh Kudus mematraikan kita, sehingga kita disahkan. Bahkan saudara, Roh Kudus itu bukan hanya mematraikan kita, tetapi Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan kita memperoleh semua penebusan. Mari kita baca itu di dalam Efesus. Kita baca itu dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ya, kita baca aja ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimatraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi mengapa kita lebih daripada pemenang? Karena kita memiliki Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu membuat kita berharga, membuat kita menjadi milik Allah, dan kemudian memerdekakan kita. Yang pertama itu Dia memerdekakan kita dari semua kutuk dosa. Dia memerdekakan kita, ya, memerdekakan kita dari kuasa hukum dosa. Dan kemudian kita melihat lagi, atau dari penghukuman, ya, penghukuman dosa. Nah, kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ya, kita dimerdekakan, bukan hanya dimerdekakan dari hukuman dan kutuk dosa di dalam Tuhan Yesus, tetapi kita dimerdekakan dari kekalahan terhadap dosa. Perhatikan di sini, kita dimerdekakan dari kekalahan terhadap dosa. Saudara dan saya memang tadinya hamba dosa. Tetapi dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18 di sini dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Itu artinya setelah kita menjadi anak Allah, jangan lagi mau menghambakan diri kepada dosa. Nah, bagaimana supaya kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa? Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Dan kita membiarkan Dia sepenuhnya menguasai hidup kita. Tidak lagi kedagingan kita. Kita melihat di dalam ayat yang ke-5. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu ayat yang ke-6, ayat ke-5, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi saudara, kita sekarang memiliki kehidupan rohani, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Dan kita mau supaya membangkitkan, menghidupkan kehidupan rohani kita. Supaya setiap hari roh kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan supaya ada menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus ingat, kita bukan lagi budak dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Tetapi kita sekarang sudah menjadi hamba kebenaran. Dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan mengubah kita dari waktu ke waktu. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-5. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kemudian di sini mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang roh. Memang antara roh dengan daging itu berbeda, ya. Dan kemudian hal-hal kerajaan, hal-hal yang kekal. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang damai sejahtera. Nah, rupanya saudara, di dalam pergumulan kita masih hidup di dunia ini, ya kita memang masih hidup dalam daging, ya. Sekali-sekali itu muncul keinginan-keinginan daging, ya. Nah, saudara, itu ada Roh Kudus juga dalam diri kita. Nah, kadang-kadang
daging kita itu nongol ya, daging kita itu ingin melakukan memuaskan daging kita. Tetapi kita harus tahu bahwa kita sudah punya Roh Kudus ya. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Roh Kudus itulah yang akan membawa kita, mengajar kita dalam segala sesuatu. Sebab itu mari kita membiarkan diri kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kita melihat di sini apa bedanya orang yang hidup dalam daging dengan orang yang hidup di dalam roh. Orang yang hidup di dalam daging di sini memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada damai sejahtera yang memenuhi kita. Dalam keadaan apapun, damai sejahtera itu saudara tidak dapat direnggut oleh apapun. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia ini, ya. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-8, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi orang yang hidup dalam daging itu perseteruan dengan Allah. Dan karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin. Jadi kalau orang Kristen masih melakukan keinginan-keinginan daging dan membiarkan tubuhnya dipakai oleh daging, ya saudara, ini tidak memuliakan nama Allah. Kita ingat, kita sudah lebih dari pemenang. Saudara bisa katakan no to sin. Nah, sekarang ayat yang 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, jelas ya, jadi kita tidak lagi hidup dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Oleh sebab itulah penting bagi kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mematikan keinginan daging ini? Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-11 ya. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia juga akan membangkitkan Yesus Kristus yang ada di antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, kalau Tuhan Yesus, Roh Kudus membangkitkan Kristus dari kematian, dan sekarang roh itu juga diam dalam kita, dan roh itulah yang akan membangkitkan kita dari yang fana, dari tubuh kita yang fana, ya, dan dia diam dalam kita. Nah, saudara, kemudian kita lihat di sini bahwa saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ada Roh Kudus yang dalam diri kita. Kalau kita bergantung kepada dia, peka dengan dia, dan betul-betul membuat dia menjadi pemimpin dalam hidup kita. Dan di sini dikatakan Roh Kudus itulah yang mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita. Sehingga kita terus berkemenangan di dalam menghadapi tantangan-tantangan dosa. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan, kemenangan apa yang kita miliki dalam Kristus? Kita merdeka dari ketakutan. Wah, luar biasa ya. Kita bukan hanya merdeka dari hukuman. Kita bukan hanya merdeka dari kekalahan terhadap dosa. Kita menang terhadap dosa. Kita menang terhadap hukuman. Dan kemudian kita lihat, kita juga dimerdekakan dari ketakutan. Ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dulu kita dikuasai roh ketakutan karena kita nggak tahu masa depan, takut mati, takut masuk neraka, ya, takut ini, takut itu, dan sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memerdekakan kita dari ketakutan. Nah, di sini dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow, luar biasa sekali saudara. Dahsyat, ini benar-benar dahsyat saudara. Ya, benar-benar dahsyat ya. Kita dimerdekakan dari roh ketakutan. Ya, selama Roh Kudus memimpin saudara, menguasai hidup saudara, kita tidak akan ada ketakutan.
ya, tidak akan mengalami ketakutan karena damainya, sukacitanya akan memenuhi kehidupan kita. Saya ingat pada waktu saya sakit, saya berdiri di kaca ya, karena saya di beberapa hari, beberapa malam diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, dan saya berdiri di kaca. Saya katakan, "Hai rohnya Suryani, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh Allah yang menjadikan kamu Allah. Oleh roh itu menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru ya Aba ya Bapa." Saudara, kita melihat di sini, oleh Roh Kudus itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Itu artinya ada dekat sekali. Jadi hubungan kita dengan Allah itu seperti Allah seperti Bapa dengan anak. Apakah Bapa akan membiarkan anaknya terlantar? Apakah Bapa akan membiarkan anaknya menderita? Saya rasa tidak, ya. Bahkan dia akan menuntun kita dari waktu ke waktu, ya. Walaupun dalam keadaan sulit, tetapi damai sejahtera, sukacitanya, dan dia selalu hadir bagi kita. Jadi saudara, kita dimerdekakan dari ketakutan. Karena apa saudara? Kita melihat di sini, ya. Kita melihat di sini semua penderitaan di dunia ini sedang menderita. Bahkan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi dalam menghadapi dunia ini, menghadapi tantangan pencobaan selama hidup di dunia ini, kita tidak takut. Ya, karena ada Roh Kudus dalam kita. Dan kita mempunyai satu jaminan. Jaminan kita itu kekekalan dalam kerajaan sorga. Dan penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima, yaitu kemuliaan yang akan kita terima di sorga. Dan kemudian mengapa kita tidak takut saudara? Kenapa kita bisa mengalami kemenangan saudara? Karena Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-25. Kalau kita telusuri dari ayat ke ayat nanti lama sekali ya. Kita langsung saja ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Di dalam kelemahan-kelemahan kita seringkali begitu berat persoalan hidup kita sehingga kita sulit berdoa. Dan di sini dikatakan Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia yang menopang kita saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, aku akan mengutus seorang penolong. Dia menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Di dalam kesulitan-kesulitan dia hadir bersama dengan kita. Bahkan di sini dikatakan dia berdoa untuk kita dengan doa yang tidak, doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah saudara, ada masa-masa sulit dalam hidup kita, kita udah gak tahu berdoa. Rasa-rasanya mau ngomong juga udah nggak tahu bagaimana, blank, nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kemudian yang kedua ya, mengapa kita lebih daripada pemenang? Yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah karena kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita berharga, dan kemudian Roh Kudus itulah yang memberikan kemerdekaan demi kemerdekaan kepada kita. Yang pertama kemerdekaan atas hukuman, kemudian yang kedua merdeka atas kekalahan terhadap dosa, dan yang ketiga kita merdeka dari ketakutan, dan yang keempat kita merdeka dari keputusasaan. There is no reason to be discouraged, kata Tuhan. Mengapa tidak putus asa? Kalau ada orang Kristen, ada orang percaya hidup dalam keputusasaan, berarti dia nggak dengar firman. Berarti dia nggak hidup dalam Roh Kudus. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak ada alasan untuk putus asa. Ada banyak orang menghadapi tantangan hidup ini dan akhirnya mereka bunuh diri. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah oleh karena putus asa. Tetapi di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus, kita dimerdekakan dari keputusasaan. There is no reason to be discouraged. Nah apa? Apa alasannya saudara? Apa alasannya? Kita melihat di sini. Karena semua yang terjadi di dalam hidup kita, semua ada rencana Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-28.
Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara, karena kita punya Roh Kudus dan kemudian karena Tuhan mempunyai rencana indah dalam hidup kita. Apapun yang kita alami semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai semua kutuk menjadi berkat. Semua yang jelek menjadi baik. Iblis berusaha menghancurkan kita. Tetapi justru Tuhan pakai semuanya itu untuk membangun kita. Ini sangat luar biasa. Tuhan bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita baca itu di dalam ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita lihat di sini untuk mendatangkan kebaikan. Iblis berusaha menghancurkan kita dengan bermacam-macam persoalan. Tapi justru Allah memakai semua masalah yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan sesuai dengan rencana Allah. Sehingga rencana Allah dalam hidup kita lewat persoalan itu akan tercapai. Wah, luar biasa saudara. Jadi tidak ada alasan untuk discourage. Dan bukan hanya itu saja. Justru saudara, lewat persoalan-persoalan yang kita alami di dalam ayat yang ke-29. Sebab semua yang dipilih Allah dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, rupanya kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan pakai situasi untuk kebaikan kita. Dan di sini juga dikatakan saudara untuk sesuai dengan rencana Allah. Supaya kita mencapai destiny yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita. Dan kemudian juga lewat persoalan ini kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan pakai situasi untuk mengikis semua yang tidak murni dari hidup kita. Tuhan memakai segala keadaan untuk mematangkan kita. Supaya apa di sini dikatakan? Supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Dan akhirnya saudara, Tuhan akan memuliakan kita. Ya, Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu luar biasa. Oleh sebab itulah kita lebih daripada pemenang, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita melihat situasi apapun, situasi yang buruk, Tuhan bisa jadikan situasi yang buruk itu untuk membentuk kita. Justru untuk menjadi serupa dengan Dia. Bahkan justru untuk mempromosikan kita. Justru untuk membuat kita lebih matang. Oleh sebab itulah kita lebih daripada pemenang. Dan yang terakhir ya, alasan mengapa kita menang itu yang pertama karena kita memiliki Roh Kudus. Kemudian yang kedua karena kita memiliki rencana. Jadi saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kemudian yang terakhir, mengapa kita lebih daripada pemenang? Kenapa kita lebih daripada menang? Yang terakhir, karena kita memiliki kasih Allah. Nah, kasih Allah ini saudara sangat luar biasa. Sehingga di dalam ayat yang ke-38 dikatakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ini sangat luar biasa. Tidak ada satu kuasa apapun, bahkan pemerintah di bumi ini, bahkan di yang kelihatan atau tidak kelihatan, bahkan malaikat-malaikat sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab itu saudara, kita mengucap syukur. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita tahu kita lebih daripada pemenang. Mungkin sekarang saudara sedang meragukan Tuhan ya.
Katanya kok aku ini lebih daripada pemenang, tetapi bagaimana kok masalah bertubi-tubi? Saudara, buktikan bahwa saudara adalah seorang pemenang. Saudara akan melewati semua itu. Dan setelah saudara melewati itu semuanya, saudara akan menjadi orang yang betul-betul matang, dewasa, dan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, hamba mau berdoa untuk para jemaat yang ada. Biarlah situasi apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka kembali kepada firman Tuhan. Mereka berdiri teguh karena kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan perjamuan ya. Mari kita sama-sama ambil di rumah ya roti ya. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Dan dia katakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Nah saudara, ini merupakan peringatan akan bagaimana dia sudah memecah-mecahkan tubuhnya dan juga sudah mencurahkan darahnya untuk tebusan kita sekalian. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 di dalam ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita makan roti. Kita lihat sekarang di ayat yang ke-25. Mari kita angkat cawan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami telah mendengar firman Tuhan. Oleh pengorbanan-Mu Tuhan, oleh kebangkitan-Mu Tuhan, kami telah menjadi orang yang merdeka. Kami merdeka dari hukuman, kami merdeka dari kekalahan terhadap dosa, kami merdeka dari ketakutan, kami merdeka dari keputusasaan. Roh Kudus telah memerdekakan kami, dan kami lebih daripada pemenang. Sebab itu kami bersyukur sekali untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami, pimpin kami ya Allah Roh Kudus. Supaya apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami tindaki semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi mereka yang sekarang mungkin ada di dalam kekelaman, dalam sakit, mungkin ada banyak masalah yang terjadi, mereka tidak tahu bagaimana caranya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini menguatkan, mengingatkan kepada kami bahwa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah diberikan pada kami. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.